Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3813, 3814, 3815. Ketika Dev tiba di tempat Binglu dan yang lainnya menunggunya, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Alis Dev langsung mengernyit, dia menyuruh Binglu dan yang lainnya untuk menunggu di sini. Tapi sekarang tidak ada seorang pun di sana. Ini membuat Dev merasakan firasat buruk di hatinya. Dev bekerja keras untuk memancarkan kesadaran spiritualnya, berharap menemukan keberadaan Binglu dan lainnya. Namun setelah mencari puluhan mil, masih belum ada jejak Binglu dan yang lainnya. Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba menemukan ada noda darah di atas salju putih bersih. Dia mengikuti jejak darah itu dan menemukan beberapa jenazah biarawati yang terbaring dengan dingin di tanah. Dev terkejut dan segera berlari mendekat untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa para biarawati ini sudah meninggal, dan bahkan telah mengalami pelecehan. Yang paling mengejutkan adalah cangkang kura-kura hitam yang digunakan oleh para biarawati itu telah rusak, menandakan bahwa mereka telah bertemu dengan lawan yang kuat. Melihat para biarawati yang acak-acakan itu, Dev merasakan niat membunuh memenuhi hatinya. Dev tidak tahu siapa yang menyerang Binglu dan yang lainnya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini pergi. Bahkan jika itu adalah dewa, dia tidak akan membiarkan mereka lepas. Dev melepaskan bola api ke tubuh para biarawati itu, dan tubuh tersebut mulai terbakar hebat. Dia tidak bisa membiarkan para biarawati ini mati di hutan belantara, kemudian menjadi makanan bagi binatang buas. Setelah menangani jenazah para biarawati itu, sosok Dev menghilang seketika. Pada saat ini, di perbatasan kekacauan ratusan mil jauhnya dari Dev, Binglu dan Lan Yingying sedang berjalan dengan susah payah bersama beberapa biarawati. Mereka hampir semua terluka dan napas mereka sangat lemah, menunjukkan bahwa mereka sudah mencapai batas kekuatan mereka. Saudari-saudari, bertahanlah. Meskipun kita mungkin masuk ke dunia kekacauan dan terbunuh oleh arus waktu yang kacau, kita tidak boleh jatuh ke tangan keluargamu. Para binatang itu bahkan tidak membiarkan jenazah saudari kita yang sudah mati. Binglu dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kesedihan di matanya, "Benar, meskipun kita mati, kita tidak boleh memberikan keuntungan kepada binatang-binatang keluargamu itu." Yingying juga mengangguk dan berkata, "Oke." Biarawati yang tersisa semuanya mengangguk setuju. Harus diketahui, sebagai biarawati di Istana Guanghan, kesucian mereka adalah yang paling penting, dan hidup mereka bukan apa-apa. Namun, para binatangmu tahu apa yang paling penting bagi para biarawati Istana Guanghan ini, dan bahkan mereka tidak membiarkan jenazah mereka selamat. Jadi meskipun Binglu dan yang lainnya mati, mereka tidak akan mati di tangan anggota keluargamu ini. Binglu dan rombongannya dan dengan tekad yang kuat melanjutkan perjalanan mereka menuju dunia kekacauan. Sementara itu, tidak jauh di belakang Binglu dan yang lainnya, Mu Yao dan keluargamu sedang mengejar mereka. Di samping Mu Yao, ada seorang wanita paruh baya. Orang ini adalah Bibi Mukui, Mu Naiyi, anggota keluargamu. Wanita tertua, jika Mu Yao hanya membawa keluargamu, Binglu dan yang lainnya tidak akan menderita begitu besar. Tapi siapa yang tahu bahwa Mukui datang juga? Sebagai tetua Istana Guanghan, Binglu dan yang lainnya tidak curiga. Mereka langsung diserang oleh Mukui, dan terluka parah, dan hanya bisa melarikan diri ke sini. "Nona, para biarawati dari Istana Guanghan ini telah pergi ke tanah kekacauan di perbatasan. Apakah mereka mencari kematian?" Mu Yao melihat ke arah di mana Binglu dan yang lainnya melarikan diri dan berkata, "Bukannya mereka ingin memasuki tanah kekacauan, tapi kita yang mendorong mereka masuk," kata Mukui sambil tersenyum dingin. Mu Yao tertegun sejenak, wajahnya penuh kebingungan. Mengapa kita harus mendorong mereka masuk ke dunia kekacauan? Mukui tidak mengatakan apa-apa, tetapi menunjuk ke arah barat daya tidak jauh. Mu Yao melihat ke arah yang ditunjuk, dan melihat ada lingkaran cahaya samar-samar berputar di sana, dan di dalam cahaya itu, ada gunung tinggi yang megah. Mu Yao bingung, karena selama beberapa hari terakhir dia berada di dunia kekacauan, dia tidak pernah melihat cahaya itu atau bahkan gunung tinggi itu sebelumnya. Dunia kekacauan berada di dalam Gunung Tianmo, dan gunung tinggi yang muncul tiba-tiba ini, bukankah itu berarti ada gunung dalam gunung? Itu batu kutub. Tambang batu kutub yang asli ada di atas gunung batu itu. Hanya saja batu kutub itu diblokir oleh penghalang dan tidak dapat dilihat pada waktu biasa.
Hanya ketika waktu dan ruang di perbatasan kekacauan terdistorsi, batu kutub D itu muncul. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan untuk memasuki gunung batu kutub itu untuk mengumpulkan batu kutub. Ini hal yang baru saya ketahui, jadi saya datang ke daerah kutub ini untuk mencari kamu. Mu Kui menjelaskan kepada Mu Yao. Saat itulah Mu Yao mengerti dan mengapa Mu Kui tiba-tiba datang ke kutub. Pantas saja beberapa hari terakhir ini mereka hanya menemukan batu kutub berserakan, namun tidak menemukan tambang batu kutub, ternyata terhalang oleh pembatas. Dan gunung batu kutub ini berada di perbatasan kekacauan. Tidak ada yang berani mendekatinya, jadi tidak ada yang menemukannya. Kakak perempuan, apakah Anda menggiring para biarawati istana Guanghan ke dunia kekacauan untuk menciptakan kondisi agar bisa masuk ke gunung batu kutub dengan distorsi waktu dan ruang dunia kekacauan? Mu Yao tiba-tiba menyadari, benar, kau sangat cerdas. Mu Kui tersenyum samar. Saat ini, Bing Lu dan yang lainnya telah mencapai tepi tanah kekacauan. Jika mereka bergerak maju, mereka akan tersedot ke dalam arus turbulen tanah kekacauan itu. Mereka akan mati pasti, bahkan jenazah mereka pun tidak akan tersisa. Saudari-saudari, kita akan saling bergandengan tangan, jangan takut pada apapun. Begitu masuk ke dunia kekacauan, kita akan langsung diseret oleh arus yang kacau, tanpa rasa sakit sedikit pun. Bing Lu memegang tangan semua orang, dan kemudian berjalan menuju tanah kekacauan dengan mata tegas. Jangan lakukan hal bodoh. Saat itu, suara Dev terdengar, dan segera kemudian, sebuah bayangan muncul dan mendekat dengan cepat. Tuan Chen, Bing Lu sangat gembira. Dia tidak menyangka Dev akan menemukan tempat ini. Sekarang Dev ada di sini, mereka mungkin terselamatkan. Bagaimanapun, mereka semua telah melihat kekuatan Dev dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi saat mereka berhenti dan menunggu Dev, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba mulai menyedot Bing Lu dan yang lainnya ke dalam wilayah kekacauan. Kedua biarawati itu tersedot dan terbang tinggi ke udara. Beruntung mereka semua bergandengan tangan, sehingga mereka tidak terhisap. Pegang erat-erat, Bing Lu menggertakkan gigi dan menahan keras. Semua orang mencoba yang terbaik, tetapi kekuatan hisap yang besar masih menyeret Bing Lu dan yang lainnya menuju area kekacauan. Mereka hampir tidak dapat bertahan lagi. Sosok Dev muncul seketika, dan kemudian aura besar melonjak, membuat Bing Lu dan yang lainnya menjauh dari kekuatan isap yang besar. Tapi Dev sendiri langsung tersedot oleh hisapan tanah kekacauan. Tuan Chen, semua biarawati terkejut dan hanya bisa berteriak, tetapi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membantu. Tubuh Dev seperti perahu kecil, bergoyang di tanah kekacauan. Dengan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, Dev menahan turbulensi di area kekacauan. Semua kekuatan dalam tubuhnya meledak, membentuk lapisan pelindung. Tetapi itu tidak berguna, dan hancur oleh arus waktu yang kacau dalam sekejap. Darah mulai mengalir dari semua pori-porinya. Akankah aku benar-benar mati di sini hari ini? Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan mulai runtuh. Dev menyerah dan putus asa. Kristal naga di dada Dev meledak dengan cahaya, dan seekor naga emas berputar di sekitar Dev. Tapi di ruang kacau itu, bahkan naga emas pun menghilang dengan cepat. Tetapi pada saat ini, Dev tiba-tiba melihat melalui ruang kacau itu, melihat padang salju dan serigala salju di kejauhan. Ini bukan dunia kekacauan, ini adalah lautan es utara. Dev terkejut, serigala salju itu adalah binatang lautan es utara. Dev tidak pernah menyangka bahwa dia akan mencapai lautan es utara setelah melintasi perbatasan dunia selatan, dan bahkan menemukan binatang lautan es utara di area kekacauan. Rupanya seluruh dunia surga dan manusia adalah lingkaran tertutup. Pantas saja Dev menemukan monster utara seperti serigala salju di wilayah kutub. Meskipun mengetahui bahwa di seberang adalah tanah es utara, tetapi Dev tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah-olah terpaku di tempat itu. Di wilayah kekacauan, ruang mulai berputar, dan turbulensi ruang dan waktu seperti pisau tajam, terus-menerus menghampiri Dev. Tubuh Dev sudah penuh bekas luka, naga emas yang mengelilingi tubuhnya juga perlahan menghilang. Dan Dev menemukan bahwa gunung yang menjulang tinggi menjadi semakin jelas. Di gunung yang tinggi itu, petak-petak bebatuan yang sangat berbatu memancarkan cahaya. Tambang batu kutub, Dev tidak menyangka bahwa tambang batu kutub ditemukan di tanah kekacauan. Namun, tambang batu kutub itu tidak berada di tanah kekacauan, melainkan terhubung erat dengan tanah kekacauan. Sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir. Dev menghela napas, sekarang menemukan tambang batu kutub pun tidak ada gunanya. Semua orang akan mati. Dev saat ini, bahkan sudah merasakan aroma kematian. Ini adalah kali terdekatnya dengan kematian. Kematian mungkin melegakan, tapi aku tidak tega meninggalkan wanita di sekitarku. Pikiran Dev jatuh ke dalam kenangan. Ibarat menayangkan film, dimulai dari saat saya di penjara dan keluar dari penjara, sedikit demi sedikit.
Raja Iblis Awan Merah juga panik di lautan kesadaran Dev saat ini. Jika Dev meninggal di sini, dia pasti akan tamat. Jangan menyerah, tunggu, kamu tidak bisa mati. Apa yang akan aku lakukan jika kamu mati? Teriak Raja Iblis Awan Merah. Sangat disayangkan bahwa Dev sepertinya tidak dapat mendengarnya sama sekali, dan kelangsungan hidupnya di luar dunia semakin rendah. Seperti menonton film, mulai dari dia masuk penjara hingga keluar dari penjara. Pada saat ini, di sebuah rumah pedesaan di dalam hutan, Tuan Si tiba-tiba mengernyitkan alis. Orang ini, bagaimana bisa pergi ke tanah kekacauan, benar-benar mencari masalah. Tuan Si menggerutu, lalu tubuhnya menghilang seketika. Saat kehidupan Dev mulai memudar, pikirannya mulai kacau. Tepat ketika kehidupan Dev perlahan menghilang dan pikirannya mulai kacau, tiba-tiba cahaya keemasan menyinari tubuhnya, diikuti dengan perasaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebar ke seluruh tubuh Dev. Di depan Dev, Tuan Si yang berpakaian sederhana sedang memperhatikan Dev dengan tenang. Dev membuka matanya, melihat Tuan Si pada saat itu, seluruh tubuhnya terdiam. Tuan Si, apakah benar ini kamu? Apa aku sudah mati? Apakah kita berada di neraka atau surga? Pasti surga. Aku bertemu denganmu di surga, bukan? Tuan Si, apakah kamu tahu betapa kangen aku padamu? Dev menangis. Sebenarnya, Dev selalu menganggap Tuan Si sebagai orang tua sendiri. Di dunia duniawi, Dev mendapat perhatian tak terbatas dari Tuan Si. Tanpa Tuan Si, Dev mungkin telah dibunuh sampai mati oleh orang-orang dari aliansi seni bela diri di Kyoto. Mendengarkan kata-kata Dev, Tuan Si terdiam beberapa saat. Dev, jangan lupakan bahwa kamu adalah seorang kultivator sejati. Apa itu neraka? Apa itu surga? Kata-kata itu keluar dari mulutmu. Apakah kamu tidak merasa lucu? Hanya manusia biasa yang akan mengatakan hal-hal seperti itu. Tuan Si berkata dengan tenang. Dev menjadi linglung setelah mendengarkan kata-kata Tuan Si, tapi dia segera sadar. Tuan Si, saya belum mati, begitu pula Anda. Benar, kan? Dev memeluk Tuan Si dengan penuh semangat. Tuan Si belum mati, begitu pula dia, karena dia bisa dengan jelas merasakan nafas Tuan Si saat ini. Tubuh Tuan Si memancarkan cahaya keemasan, dan dimanapun cahaya itu bersinar, di situ ada kedamaian dan ketenangan. Turbulensi ruang dan waktu bahkan tidak bisa mendekat. Awalnya aku tidak peduli denganmu di dunia manusia, tapi kamu benar-benar mencari mati sendiri, bahkan berani memasuki tanah kekacauan ini. Ku katakan padamu, meskipun kamu tahu bahwa aku masih hidup, aku tidak bisa menyelamatkanmu setiap saat. Kamu harus menempuh jalanmu sendiri. Jika kamu mencari mati sendiri, aku tidak akan peduli lagi. Tuan Si mengatakan, lalu menatap Dev sekilas. Tatapan ini membuat Raja Iblis Merah di dalam lautan pengetahuan Dev gemetar. Kemudian Tuan Si mengayunkan tangannya. Sinar emas menyilaukan, dan Dev tiba-tiba muncul di luar tanah kekacauan, tubuhnya langsung pingsan. Sementara itu, sosok Tuan Si juga lenyap, bersambung.